Langit pagi itu bersih tanpa awan, seolah alam pun ingin turut merayakan hari bahagia yang dinanti-nanti. Sebuah hotel mewah berarsitektur klasik di pusat kota dihiasi dengan ribuan bunga mawar putih dan biru muda. Karpet merah terbentang dari pintu masuk hingga ke aula utama yang disulap menjadi tempat resepsi paling megah yang pernah dilihat kota itu. Tamu-tamu mulai berdatangan. Mobil-mobil mewah berjajar. Kamera media berlomba-lomba mengabadikan para selebritas dan tokoh penting yang hadir. Di tengah segala kemewahan itu, nama Adelina Wicaksana menggema di setiap sudut ruangan. Sang mempelai wanita, ikon kecantikan dan kesuksesan muda, Adelina bukanlah perempuan biasa. Di usianya yang baru menginjak 27 tahun, ia telah menjadi pemilik butik ternama dan sering muncul di majalah fashion terkemuka. Wajahnya yang anggun dan elegan, ditambah sikap tenangnya, membuat banyak orang mengidolakannya. Namun hanya sedikit yang tahu bahwa kesuksesan itu dibangun dari masa lalu yang kelam, masa kecil yang penuh luka dan kehilangan. Hari itu, Adelina tampil sempurna dalam balutan gaun putih rancangan desainer internasional. Gaun tersebut bagaikan kelopak bunga yang mekar di tengah musim semi, memeluk tubuhnya dengan keanggunan mutlak. Di sampingnya berdiri Raka Arya Putra, pria dari keluarga terpandang, pewaris jaringan bisnis properti besar. Mereka adalah pasangan impian. Seperti dongeng yang menjadi nyata, musik orkestra mengalun. Para tamu mulai memenuhi meja-meja, menikmati hidangan kelas atas. Tawa dan percakapan menyatu dalam riuh rendah kebahagiaan. Adelina berdiri di tengah aula, menyalami para tamu, senyumnya tak lepas dari bibir. Namun jauh di dalam hatinya, ada ruang kosong yang tak bisa dijelaskan. Sebuah rasa rindu yang tak pernah benar-benar pergi, meski telah dikubur bertahun-tahun lalu. Di sudut pikirannya, terlintas satu nama yang sudah lama ia hindari, Reno, adiknya yang hilang saat mereka masih anak-anak. Mereka pernah berjanji akan selalu bersama, tapi hidup memisahkan mereka secara kejam. Adelina diselamatkan dari lingkungan penuh kekerasan dan diadopsi oleh keluarga kaya, sementara Reno hilang, lenyap tanpa kabar. Hari itu, ia memutuskan untuk melupakan masa lalu dan menatap masa depan. Karena bukankah hari ini adalah awal dari kebahagiaannya? Namun takdir punya cara sendiri untuk mengguncang segalanya. Sementara para tamu menikmati hidangan mewah dan menyaksikan sepasang pengantin menari dengan anggun di tengah aula, di luar gedung hotel, seorang bocah laki-laki berdiri menatap ke dalam. Umurnya tak lebih dari 11 tahun. Bajunya compang-camping, penuh noda dan robekan. Rambutnya kotor, kulitnya dekil terbakar matahari. Kakinya telanjang dan luka-luka, namun pandangannya tajam, menyoroti setiap inci pesta dari balik kaca besar, perutnya keroncongan. Wangi daging panggang dan kue manis yang menyeruak dari dalam membuatnya semakin lemas. Tapi ada sesuatu yang lebih kuat dari rasa laparnya. Ada kerinduan, ada keyakinan. Bocah itu menatap lekat ke arah pelaminan. Matanya membesar saat melihat wajah sang pengantin wanita. Adelina? Bisiknya sendiri, nyaris tak percaya. Dengan langkah ragu, ia menyelinap masuk melewati para pelayan yang sibuk. Tak ada yang benar-benar memperhatikannya. Bocah kurus tak dikenal itu dianggap sekadar bagian dari keramaian. Ia terus berjalan, mendekati pusat ruangan, matanya tak lepas dari sosok wanita dalam gaun putih. Namun tak butuh waktu lama sebelum keberadaannya disadari. Seorang tamu wanita dari kalangan sosialita menoleh dan langsung menjerit kecil, "Astaga! Anak siapa itu? Kotor sekali." Suasana mulai riuh. Beberapa tamu menjauh, menutup hidung. Beberapa pria berpakaian jas mulai berdiri, bersiap mengusir. Adelina yang sedang berbicara dengan seorang pejabat terkemuka langsung menoleh saat mendengar keributan. Matanya menangkap sosok mungil dan kotor itu di tengah-tengah tamu yang glamor, bagaikan noda di atas kanvas putih sempurna. "Apa-apaan ini?" gumamnya kesal, lalu melangkah cepat mendekat, diiringi Raka yang juga kebingungan. Ketika ia sudah cukup dekat, bocah itu mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arahnya. Seketika waktu seolah berhenti. "Kakak. Kak Adelina," ucap bocah itu dengan suara gemetar, tapi jelas. "Ini aku." Reno. Adelina mematung. Dadanya seolah ditusuk sesuatu yang tak terlihat. Tapi rasa malu dan amarah muncul lebih dulu sebelum kesadaran utuh menghantamnya. "Apa? Reno? Kamu pikir aku akan percaya kamu adikku? Jangan bodoh." Suaranya meninggi, membuat semua tamu diam dan memperhatikan. Ia melangkah lebih dekat. Wajahnya merah karena marah dan malu. "Siapa yang membiarkan bocah dekil ini masuk ke sini? Ini pesta pernikahan, bukan tempat pengemis." Suara Adelina menggema.
Reno berdiri terpaku, tubuhnya gemetar, namun air matanya belum jatuh. Ia hanya memandang wanita di depannya dengan kecewa dan bingung. Ia mengeluarkan dari kantong celana yang robek sebuah kalung berkarat, liontin kecil berbentuk bintang. "Kak, kau yang memberiku ini dulu sebelum kita berpisah." Adelina menatap liontin itu. Jantungnya berdebar. Ia sangat mengenal benda itu. Ia sendiri punya sepasangnya yang masih disimpannya diam-diam di laci kamar. Tangannya terangkat sedikit, bibirnya terbuka, namun sebelum kata apapun keluar, dunia di sekelilingnya mulai kabur. Suara musik, suara tamu, semua menghilang. Yang tersisa hanyalah wajah bocah kecil itu, wajah yang sangat ia kenal. Wajah Reno, kakinya limbung. Pandangannya gelap, dan Adelina jatuh pingsan, tepat di tengah pesta pernikahannya yang sempurna. Teriakan tamu-tamu menggema saat tubuh Adelina ambruk ke lantai marmer. Gaun pengantinnya mengembang bagaikan kelopak bunga yang layu mendadak. Musik berhenti. Raka refleks berlari ke arah sang istri yang tergeletak tak sadarkan diri, diikuti pelayan dan panitia pesta. Suasana pesta mewah itu seketika berubah menjadi kekacauan. Semua keindahan dan kemewahan runtuh dalam sekejap. "Adelina, sayang, bangun." Raka memanggil panik sambil mengguncang tubuhnya. Sementara itu, Reno masih berdiri di tempat yang sama. Ia menatap kakaknya yang kini terbaring tak berdaya. Sorotan lampu, bisik-bisik orang dewasa, dan tatapan sinis para tamu membuat tubuh kecilnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Tangannya yang menggenggam liontin kini mengepal kuat, seolah berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Dua orang petugas keamanan menghampirinya. "Hei, anak ini harus dibawa keluar," kata salah satu dari mereka. "Tunggu." Raka mencegah, masih terduduk di samping Adelina. "Jangan dulu, biarkan dia tetap di sini." Beberapa menit kemudian, Adelina perlahan membuka matanya. Pandangannya kabur, tapi suara-suara samar mulai bisa dikenali. Ia melihat wajah Raka yang cemas, lalu sosok Reno yang berdiri tidak jauh di belakang. Air matanya jatuh begitu saja. "Reno, itu benar kamu?" tanyanya nyaris tak bersuara. Reno mengangguk pelan. "Aku mencari kakak selama bertahun-tahun. Tapi kakak bahkan tidak mengenaliku." Adelina terduduk, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Ia menangis, bukan hanya karena terkejut, tapi karena rasa bersalah yang menghantamnya begitu keras. Dulu, ketika mereka masih kecil, Reno adalah pelindung kecilnya. Meski sama-sama terluka dan ketakutan dalam rumah penuh kekerasan, Reno selalu memeluknya saat malam dan berkata, "Nanti kita akan keluar dari sini. Aku janji." Dan janji itu terputus ketika Adelina diselamatkan oleh keluarga dermawan. Sementara Reno tertinggal dan lenyap dalam kekacauan pelarian mereka. Bertahun-tahun ia mencarinya, tapi ketika ia menyerah dan memilih melupakan, Reno justru muncul, di hari paling penting dalam hidupnya. "Maafkan aku," bisiknya lirih. Kakak bahkan sempat ingin mengusirmu." "Tidak apa-apa," sahut Reno cepat. Tapi tatapannya kosong. "Luka sudah terlanjur dalam. Aku cuma ingin melihat kakak sekali lagi. Aku pikir, mungkin kakak akan mengenaliku." Tapi ternyata, tidak. Reno berbalik hendak pergi. "Reno, tunggu." Adelina berusaha berdiri, tapi tubuhnya masih lemas. Ia memaksakan diri berjalan beberapa langkah, hingga akhirnya menjatuhkan diri dan memeluk adiknya dari belakang. "Aku mengenalimu sekarang. Aku ingat segalanya. Aku ingat malam terakhir itu. Aku ingat semua luka kita. Dan aku ingin menebus semuanya." Reno tak menjawab. Tapi air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan lagi. Semua tamu terdiam. Sebagian mulai menunduk, menyadari bahwa mereka barusan menyaksikan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pesta pernikahan. Pertemuan dua jiwa yang terpisah lama, kembali oleh takdir yang ironis. Setelah pelukan panjang yang penuh air mata itu, suasana pesta tak lagi riuh. Musik masih terhenti. Para tamu tetap berdiri di tempatnya. Sebagian pergi meninggalkan aula perlahan, sebagian lagi hanya terpaku menyaksikan adegan yang mengoyak hati. Dunia yang tadinya penuh gelak tawa dan keanggunan berubah menjadi panggung keheningan yang menggantung. Adelina akhirnya duduk bersama Reno di sudut ruangan yang lebih tenang. Gaunnya kini sedikit kusut, riasan di wajahnya luntur oleh air mata, tapi tak ada yang memedulikan itu. Di momen itu, dia bukan lagi pengantin yang sempurna. Dia hanya seorang kakak yang baru saja menemukan kembali darah dagingnya, dan sedang berusaha keras menghadapi kenyataan pahit dari luka masa lalu Raka, yang sedari tadi ikut menyaksikan, perlahan ikut duduk di samping mereka.
kenapa kamu tidak pernah cerita tentang adikmu? Tanyanya pelan, tidak menuduh. Hanya ingin mengerti. Adelina menarik napas panjang. Aku bahkan tidak yakin dia masih hidup. Aku terlalu pengecut untuk mencari, terlalu sibuk mengejar hidup baru, dan aku takut kalau harapan itu cuma akan membuatku hancur lagi. Reno menatap kakaknya, lalu Raka. Ia terlihat lebih tenang sekarang, meski tatapannya masih menyimpan luka. Aku juga salah. Aku marah saat tahu Kak Adelina hilang. Aku kira kakak sengaja meninggalkanku. Suasana makin berat. Tak ada kalimat yang cukup tepat untuk menambal tahun-tahun yang hilang begitu saja. Adelina menggenggam tangan Reno erat-erat. Aku tak akan membiarkanmu pergi lagi. Mulai hari ini, kita akan mulai dari awal. Apapun yang terjadi, namun Reno ragu. Ia menunduk. Tapi Kak, aku bukan bagian dari dunia ini. Lihat aku. Aku hanya bocah kotor yang bahkan tak tahu cara makan dengan garpu. Adelina langsung memeluknya. Kamu keluargaku. Dan aku akan ajarkan semuanya dari awal. Dunia ini akan tahu bahwa kamu bukan sekadar bocah jalanan. Kamu adalah Reno, adik kandungku. Di kejauhan, panitia mencoba menata ulang suasana. Beberapa pelayan mulai mengangkat piring, mematikan lampu sorot panggung, dan mengemas hiasan yang belum sempat digunakan. Pesta secara teknis belum benar-benar selesai, tapi tak ada yang ingin melanjutkannya. Semua rencana besar, semua upacara mewah yang telah disusun berbulan-bulan, kini seakan tak penting lagi. Bagi Adelina, pesta itu berakhir bukan dengan ciuman dan dansa, tapi dengan pelukan seorang adik yang telah lama hilang, dan rasa sakit yang perlahan-lahan ia biarkan sembuh. Beberapa minggu telah berlalu sejak hari itu, hari yang seharusnya menjadi momen paling bahagia dalam hidup Adelina, tapi justru menjadi hari yang mengubah hidupnya untuk selamanya. Sejak pesta pernikahan itu berakhir sebelum waktunya, banyak spekulasi muncul di media dan kalangan sosialita. Namun Adelina tidak peduli. Ia memilih untuk diam dari sorotan. Ia menutup semua kontrak kerja, menolak undangan wawancara, dan menghentikan segala aktivitas sosialnya. Ia menghilang dari panggung glamor yang dulu membuat namanya bersinar, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Adelina benar-benar tenang. Di sebuah rumah mungil di pinggiran kota, jauh dari hiruk-pikuk media dan dunia elit, Adelina duduk di kursi kayu, memandangi halaman belakang yang ditumbuhi pohon mangga kecil. Reno sedang bermain bola di taman, mengenakan baju bersih dan sepatu baru. Tawanya lepas, polos, dan jujur. Suara yang dulu hanya bisa ia dengar dalam mimpi. Ia sekarang bersekolah di tempat yang layak, mendapatkan terapi untuk membantunya melewati trauma masa kecil, dan perlahan mulai membuka diri pada dunia. Meski jalan penyembuhan masih panjang, Reno menunjukkan semangat yang kuat, sesuatu yang bahkan Adelina tak tahu ia miliki. Adelina tersenyum kecil sambil menatap liontin bintang yang kini tergantung di lehernya. Pasangan dari liontin milik Reno. Ia membuka album foto yang baru dicetak. Halaman pertama menampilkan gambar dua anak kecil dengan wajah polos yang pernah terpisah takdir. Kini bersama lagi Raka, yang sempat terkejut dan terluka oleh semua kejadian hari itu, memilih memberi ruang. Pernikahan mereka ditunda atas permintaan Adelina sendiri. Bukan karena ia tidak mencintai Raka, tapi karena ia tahu hatinya perlu disembuhkan, dan itu dimulai dari keluarganya yang paling dasar, dari luka yang telah terlalu lama ia abaikan. Namun yang mengejutkan, Raka tetap datang setiap akhir pekan, membawa oleh-oleh untuk Reno, membantu membersihkan taman, dan kadang menginap di ruang tamu hanya untuk memastikan mereka baik-baik saja. Ia tidak pergi, tidak menyerah. Dan dalam diamnya, ia menjadi saksi bahwa cinta sejati tidak hanya ada dalam pelaminan, tapi dalam kesetiaan yang diuji waktu dan kenyataan. Adelina menulis sebuah catatan kecil di buku hariannya. Ternyata, tak semua kebahagiaan datang dengan musik, bunga, dan tamu-tamu terhormat. Kadang, ia datang dalam bentuk pelukan hangat dari orang yang sempat kita kira hilang. Dalam suara tawa yang dulu hanya jadi bayangan. Dalam luka yang akhirnya diberi kesempatan untuk sembuh. Dan ketika sore menjelang, dengan langit yang berwarna jingga keemasan, Adelina berdiri di depan rumah bersama Reno. Mereka memandang jalanan kecil yang sunyi. Ayo, kita beli es krim, katanya pada Reno. Reno mengangguk semangat, lalu menggenggam tangan kakaknya. Mereka berjalan berdampingan, seperti dua orang asing yang akhirnya menemukan jalan pulang. Dan kali ini, tidak ada yang akan memisahkan mereka lagi.